出发。直。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Princess Agent bagian 11. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Hesio menerima kabar jika saat ini pasukan Wei menuju kota Hongchuan. Sementara itu Yansun telah membawa seluruh pasukan bergerak menuju Chang'an. Dengan demikian, artinya saat ini kota Hongchuan tanpa pertahanan. Oleh sebab itu, Hesio lalu memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Mereka akan kembali dan mempertahankan kota Hongchuan. Ketika Hesio sedang mengumpulkan pasukan, Xing Er datang menemuinya. Dia bertanya mengapa mereka berada di luar kota. Hesio menjelaskan jika tanpa Xing Er, mereka sudah tidak diterima lagi di Yanbei. Saat ini pasukan Wei akan menyerang Hongchuan. Xing Er meminta mereka membantunya untuk mempertahankan kota. Hesio menyerahkan segel komandan kepada Xing Er. Mereka akan mempertahankan kota Hongchuan bersama. Chun Er tiba di kamp tentara Wei Suye. Wei Suye mengatakan jika dia tidak seharusnya melakukan ini, dikarenakan dia adalah seorang putri kaisar. Chun Er menjawab jika keinginannya saat ini hanyalah untuk balas dendam. Dia meminta Wei Suye untuk segera menyerang kota Hongchuan. Xing Er dan pasukannya tiba di kota Hongchuan, tetapi gerbangnya terkunci dan para penjaga tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Xing Er mencoba masuk tetapi mereka mulai menembakinya dengan anak panah. Jenderal pasukan tersebut melapor kepada Chen Yuan jika yang di luar adalah Xing Er. Chen Yuan sepertinya tidak menyukai Xing Er karena Yansun sangat peduli terhadap wanita tersebut. Dia pun lalu berniat untuk membunuhnya. Mereka lalu membuka pintu gerbang, namun itu hanyalah jebakan untuk membunuh Xing Er. Beruntung Feng Mian memperingatkan Xing Er untuk segera kabur. Namun akhirnya, dia sendiri harus tewas ditombak seorang jenderal yang bernama Sun Ho. Chen Yuan mendapat kabar jika saat ini pasukan Wei sudah semakin dekat. Mendengar kabar itu, Chen Yuan bersama orang-orang kepercayaannya pun lalu bergegas meninggalkan benteng. Akhirnya sekutu Xing Er berhasil menyelinap ke dalam benteng. Mereka mengancam Jenderal Sun Ho untuk segera membuka gerbang dan membiarkan Xing Er masuk. Tentara pasukan Wei telah tiba dan mulai menyerang kota. Para penduduk di kota ingin keluar benteng dan menyerah. Namun Xing Er memberitahu mereka jika dia dan tentara Xiuli akan melindungi mereka. Xing Er dan tentara Xiuli berencana untuk menahan tentara Wei paling tidak selama 7 hari. Dia percaya jika bala bantuan akan segera tiba saat itu. Keesokan paginya pasukan Xing Er menyerang persediaan makan musuh. Serangan mereka itu berhasil mengganggu ketertiban musuh. Dan kemudian mereka pun mulai menyerang. Sementara itu dari benteng, Xing Er menahan serangan Pangeran Yuan Qi dan pasukannya. Mereka melepaskan panah dan bola api untuk menghancurkan pertahanan musuh. Kemudian Xing Er memimpin pasukan keluar dari benteng. Dia menerobos barikade musuh dan berhasil membunuh Pangeran Yuan Qi. Dikarenakan pemimpin pasukan mereka telah tewas, pasukan Wei yang tersisa pun segera melarikan diri dari pertempuran. Yuan Yu kembali ke Chang'an untuk melapor kepada Pangeran Xiang. Dikarenakan segel militer telah dicuri oleh Chun Er,
Mereka harus mempertahankan kota dengan sedikit tentara yang mereka miliki. Mereka berencana untuk membunuh Yan Sun, untuk mencegah agar tidak terjadi pembantaian yang lebih besar. Xing Er mendapat pesan jika Zhong Yu berada di perbatasan kota dan ingin bertemu dengannya. Zhong Yu mencoba meyakinkan Xing Er untuk meninggalkan kota. Dia berkata jika Yan Sun telah membawa seluruh pasukan menuju Chang'an. Xing Er menyadari jika Yan Sun sengaja mengorbankan Yan Bei dan orang-orang di sana. Dia tidak menyangka jika Yan Sun yang dia kenal akan berubah menjadi sangat kejam. Namun sebelumnya, dia telah terlanjur berjanji untuk membantunya. Xing Er lalu memberitahu Zhong Yu jika dia tidak akan meninggalkan kota dan akan melindungi orang-orang yang mereka tumbalkan. Xing Er berkata jika dia mati dalam pertempuran, maka itu semua disebabkan oleh Yan Sun. Pasukan Wei mulai kembali menyerang. Mereka melepaskan bola api dan menghancurkan kota. Pasukan Xing Er berusaha untuk mempertahankan kota dan menyerang balik. Akan tetapi musuh berada di luar jangkauan tembak mereka. Yan Sun mengumumkan untuk segera menyerang Chang'an. Namun kemudian, seorang utusan melapor jika Xing Er dengan tegas memutuskan untuk bertahan di kota Hongchuan. Setelah mendengar kabar tersebut, Yan Sun memerintahkan anak buahnya untuk bersiap kembali ke Yanbei dengan segera. Chen Yuan datang dan memohon kepada Yan Sun untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah dalam pertempuran hanya demi seorang gadis? Yan Sun dengan tegas mengatakan jika sebuah kota dapat direklamasi, pasukan dapat dibangun kembali, tetapi kehidupan tidak dapat diselamatkan setelah hilang. Dia bisa mengorbankan apapun kecuali Xing Er. Yan Sun kemudian memimpin anak buahnya untuk segera kembali ke Yanbei. Meng Feng melaporkan kepada Yuan Yu jika saat ini Yan Sun dan pasukannya kembali ke Yanbei. Saat ini Xing Er mempertahankan kota Hongchuan. Persediaan makanan di sana telah habis. Diperkirakan kemungkinan mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pertempuran di kota Hongchuan semakin sengit. Chun Er memimpin pasukan Wei untuk meruntuhkan tembok dan pertahanan kota Hongchuan. Melawan pasukan Wei, tentara Xiu Li dan Xing Er harus bertempur dengan susah payah. Xing Er bertarung melawan seorang pejuang dengan ukuran 3 kali lebih besar darinya. Tidak hanya ukuran tubuhnya yang besar, tubuh pria itu juga dilapisi baju besi. Namun setelah pertarungan panjang, Xing Er akhirnya bisa berhasil mengalahkan pria tersebut. Akan tetapi harus dibayar dengan harga tinggi. Xing Er terjatuh karena kelelahan. Chun Er perlahan berjalan mendekati Xing Er. Dia berkata jika ini adalah waktu untuk balas dendamnya. Seluruh hidupnya hancur karena ulah Xing Er dan Yan Sun. Dan sekarang dia akan membunuhnya dan melemparkan kepalanya kepada Yan Sun. Chun Er meraih pedang untuk membunuh Xing Er. Namun ketika dia mengayunkannya, Yuan Yu yang menggunakan topeng menghentikannya. Dia memeluk Xing Er dan memastikan wanita yang dicintainya itu baik-baik saja. Para pasukan Wei mundur setelah Yan Sun dan pasukannya tiba di sana. Wei Suye berusaha menahan Chun Er yang sangat ingin membunuh Xing Er. Yan Sun menemukan tubuh Xing Er tergeletak di medan pertempuran. Dari jauh Yuan Yu melihat Yan Sun membawa Xing Er pergi. Xing Er bangun dari pingsannya sehari kemudian, di mana selama tak sadarkan diri, Xing Er ditemani oleh bocah laki-laki bernama Ping An. Xing Er menanyakan mengenai situasi kota Hongchuan. Ping An menerangkan jika pasukan Wei telah mundur, setelah Yan Sun kembali membawa pasukannya. Yuan Yu juga telah kembali ke Chang'an. Pangeran Siang mengabarkan jika saat ini, Chun Er dikurung di penjara bawah tanah, akibat kesalahannya yang telah mencuri segel militer.
Permaisuri memohon kepada kaisar untuk mengampuni Chun-Er. Akan tetapi kaisar telah memutuskan untuk membunuhnya dengan minuman beracun. Tanpa diduga, permaisuri memutuskan untuk menerima hukuman buat Chun-Er. Dia meminum semua minuman beracun tersebut. Kaisar bergegas menghampiri permaisurinya itu. Dalam nafas terakhirnya, permaisuri memohon kepada kaisar untuk mengampuni Chun-Er. Yuansong bergegas ke penjara untuk menemui Chun-Er. Dia berkata jika demi menyelamatkannya, ibu mereka telah meminum racun. Chun-Er sangat terkejut. Mereka berdua bergegas ke kamar untuk melihat permaisuri. Kaisar sangat marah terhadap Chun-Er. Dia menyalahkannya yang menjadi sebab kematian permaisuri. Kaisar akhirnya pingsan karena sangat terpukul atas kehilangan istrinya tersebut. Kasim istana mengeluarkan dekret kaisar, di mana Chun-Er dibebaskan dari hukuman mati, namun dia harus kehilangan gelar putri kerajaan. Mulai saat ini dia akan tinggal di istana barat, dan tidak boleh meninggalkan tempat tersebut seumur hidupnya. Sedangkan untuk Yuansong, dia ditugaskan menjaga perdamaian di Yanbe, untuk menebus semua kesalahannya sebelumnya. Sementara itu di Yanbe, Yansun memanggil Xing-Er dan Chen Yuan, serta orang-orang yang menjaga kota Hongchuan sebelumnya, untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi. Kepada Yansun, Xing-Er berkata jika Chen Yuan mencoba membunuhnya, ketika dia dan tentara Siuli akan memasuki benteng. Bahkan mereka juga membunuh Feng Mian yang berusaha memperingatkan mereka. Chen Yuan dan orang-orang kepercayaannya juga meninggalkan kota di saat pasukan Wei datang menyerang. Mereka mulai berdebat tentang siapa yang benar dan yang salah. Jenderal Sun Ho yang memimpin pasukan sebelumnya membela Chen Yuan. Dia mengakui jika semua yang terjadi adalah kesalahannya sendiri. Demi meyakinkan ucapannya itu, tanpa diduga Sun Ho melakukan bunuh diri. Kembali ke istana Wei. Saat ini Chun-Er merasa sangat sedih setelah kematian ibunya. Dia tidak mau makan sedikit pun. Kemudian pelayannya datang untuk memberikan sebuah kantong yang dibuat permaisuri untuk Chun-Er sebelum dia meninggal. Sementara itu di Kingsan Manor, Yuan Yu pamit kepada kakeknya, di mana dia akan menemani Pangeran Yuansong menjalankan tugas dari kaisar. Dalam perjalanan menuju Yanbe, mereka memutuskan untuk bermalam di tengah hutan. Ketika mereka sedang mengobrol, Yuki dan Meng Feng membawa seorang pria tua bersama cucunya, di mana mereka telah mencuri makanan mereka. Pria tua tersebut meminta pengampunan. Dia melakukan itu semua karena terpaksa, dikarenakan saat ini mereka sudah tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Yuansong yang kasihan pun lalu melepaskan mereka. Dia juga menyuruh Meng Feng untuk memberikan mereka makanan. Seorang penjaga melapor kepada Yansun jika saat ini Pangeran Yuansong memasuki wilayah Yanbe. Chen Yuan yang juga berada di sana berencana untuk membunuh Yuansong. Malam harinya dia membawa beberapa orang menyelinap untuk melakukan rencananya tersebut. Namun niatnya itu telah diketahui oleh Yuan Yu. Seluruh anak buahnya dihabisi. Yuan Yu sengaja membiarkan Chen Yuan kabur. Namun sebelumnya dia menyarangkan anak panah di kaki pria tersebut. Ketika Xing-Er sedang mengobrol dengan He Xiao, tiba-tiba dia melihat Chen Yuan kembali dengan anak panah menancap di kakinya. Dari anak panah tersebut, Xing-Er tahu jika itu adalah perbuatan dari Yuan Yu. Chen Yuan kemudian menghadap Yansun. Dia melaporkan jika Yuan Yu saat ini juga berada di Yanbe. Sementara itu di atas kapal, terlihat Dong Fangji datang menemui Zhang Ziyu. Dong Fangji ini adalah pria yang sangat ambisius. Sebelumnya dia adalah pendukung Yan Xicheng dari Yanbe. Kemudian dia berkhianat dan selanjutnya dia bekerja dengan Pangeran Xiang. Dan saat ini, kedatangannya menemui Zhang Ziyu adalah untuk mengajaknya bekerja sama, di mana dia menginginkan bantuan Zhang Ziyu untuk menciptakan kekacauan di Yanbe. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberitahu keberadaan Putri Lauhe.
Yuanyu mengirim mata-mata ke kota Hongchuan untuk mencoba menyingkirkan persediaan makanan mereka. Meng Feng pun berhasil menyelinap memasuki kota Hongchuan. Dia melihat jika orang yang mengantarkan makanan untuk Yan Bei adalah Zhang Ziyu. Saat itu Zhang Ziyu disambut oleh Jenderal Jing. Kepada Jenderal Jing, Zhang Ziyu meminta untuk bertemu dengan Yan Sun. Meng Feng menuliskan sebuah pesan dan menyuruh orangnya untuk mengirimkan pesan tersebut kepada Yuanyu. Namun rencana mereka tersebut diketahui oleh Xing Er. Xing Er lalu mengganti isi pesan dan mengutus orang untuk mengirimkannya. Yuki membawa pesan yang dikirim dari Hongchuan. Di pesan dituliskan jika mata-mata mereka akan beraksi malam ini. Namun Yuanyu mengetahui jika pesan itu adalah palsu. Dia tahu jika pesan tersebut dituliskan oleh Xing Er. Yuanyu pun lalu menyuruh Yuki memberi kabar agar Meng Feng dan yang lainnya segera mundur. Ketika mendapat sinyal untuk segera mundur, Meng Feng dan yang lainnya menerobos gerbang kota dan keluar dari sana. Namun Xing Er dan tentara Xiuli telah menunggu mereka. Dari atas benteng, Xing Er memerintahkan melepaskan anak panah. Meng Feng terkena salah satu dari serangan anak panah. Namun dia masih bisa memberi perlawanan dan berhasil kabur dari sana. Oke, demikianlah alur cerita Princess Agent bagian 11. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.